Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dini Angelita dengan NIM 2120210040 dari program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Kurnia Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan taman kanak-kanak. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang KTSP dan prinsip penyusunan KTSP. Baiklah, yang pertama di sini saya membahas tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang dimana di sini saya membahas tentang pengertian kurikulum, di mana pengertian kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu pendidikan tertentu. Nah, itu dikutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di bab 1 pasal 1 nomor 19. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian KTSP, di mana di sini KTSP itu atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu merupakan kurikulum yang bersifat operasional yang disusun serta dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, KTSP itu disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan pada standar kompetensi dasar yang telah dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu untuk PAUD. Nah, di mana adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik PAUD itu sendiri. Nah, artinya di mana kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti lingkungan, peserta didik, sarana prasarana pendidikan, biaya dan nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD tersebut. Nah, KTSP ini merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Nah, selanjutnya KTSP itu disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 36 ayat 1 dan 2 yakni sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu pengembangan kurikulum itu mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu kurikulum itu pada semua jenjang itu dan jenis pendidikan itu dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didiknya. Selanjutnya di sini saya membahas tentang prinsip penyusunan KTSP tersebut. Nah, di mana prinsip-prinsip penyusunan KTSP itu yakni memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama itu berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan serta kebutuhan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya kurikulum itu menempatkan sebagai pusat tujuan. Yang selanjutnya itu kurikulum disusun memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usianya. Yang kedua itu prinsipnya yakni kurikulum itu dikembangkan secara kontekstual. Nah, misalnya kurikulum itu mempertimbangkan dengan karakter daerah tersebut, kondisi satuan PAUD-nya serta kebutuhan anak. Nah, yang ketiga itu mencangkup semua dimensi dan program pengembangan kurikulum. Nah, untuk PAUD sendiri itu mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup 6 aspek. Aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, serta seni. Dan yang keempat itu program pengembangan itu sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Nah, jadi di sini kurikulum itu dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial, bukan seperti menjawab tes-tes saja. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu memperhatikan tingkat perkembangan anak. Nah, kurikulum di sini itu disusun dengan memperhatikan kesinambungan secara vertikal antara tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran, sehingga semua itu berkesinambungan. Nah, selanjutnya yaitu mempertimbangkan cara belajar anak. Nah, kurikulum itu mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak membentuk pengalaman belajar dengan cara belajar anak. Nah, yang selanjutnya holistik atau integratif. Nah, kurikulum di sini mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, atau layanan perlindungan anak lainnya.
Selanjutnya itu prinsipnya yakni belajar melalui bermain, di mana di sini proses membangun pengalaman anak itu secara aktif, di mana anak harus terlibat langsung dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Nah, selama bermain, anak dapat mengungkapkan ide-ide baru mereka, belajar mengambil keputusan dan memecahkan masalah tersebut secara sederhana. Selanjutnya, prinsipnya yakni memberikan pengalaman belajar, di mana penyusunan kurikulum itu memberikan pengalaman belajar tentang berbagai konsep keilmuan, teknologi, dan seni dinamis melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak, nilai moral, karakter yang ingin dibangun, dan budaya Indonesia. Selanjutnya yang terakhir pada prinsip ini yakni memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Di mana di sini kurikulum itu memperhatikan lingkungan juga, baik fisik dan budaya dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki anak dengan pengalaman baru. Nah, baiklah, jadi materi yang terakhir ini ada tujuan KTSP, di mana tujuan KTSP ini ada yang secara umum dan ada secara khusus. Di mana secara umumnya tujuan KTSP itu untuk mendirikan dan memperdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya secara khusus tujuan diterapkannya KTSP yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua itu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir itu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan materi dari saya tentang KTSP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.